Dengan suasana hati yang baik, Lintang dan Jordi begitu bersemangat menghadiri meeting dengan customer baru mereka. Jordi bahkan tak ragu menggamit jemari Lintang saat berjalan. Meski Lintang agak canggung, tetapi Jordi tak peduli. Dia seolah tak ingin lagi melepaskan Lintang walau sesaat. Sebuah hasil memuaskan mereka dapat dari pertemuan kali ini. Order yang jumlahnya tak sedikit juga kontinu setiap bulan. "Kamu sepertinya membawa keberuntungan," bisik Jordi usai meeting. Lintang mendelik diselingi tawa. Jordi merengkuh pundak Lintang dan menepuknya pelan. "Ingat janji kamu yang kemarin," ancam Lintang. Jordi tersenyum. "Apapun itu, Tuan Putri," jawabnya disertai kerlingan nakal. Lintang tertawa kecil mendengarnya. Hari kelima mereka pulang dengan hasil memuaskan juga hubungan yang telah berubah meski tidak ada kata jadian. Mereka sampai di bandara pukul 9 malam. Seorang sopir sudah siap menjemput. "Anterin dulu Lintang ke rumahnya, Pak Den," kata Jordi saat sudah berada di mobil. "Siap, Pak Jordi," jawab lelaki usia 40-an itu. Jordi mengembang senyuman. Akhirnya dia bisa tahu rumah Lintang yang sekarang, setelah dia pernah mencari tahu tentang keberadaan Lintang dulu lewat salah satu temannya, tetapi keluarganya sudah pindah rumah. "Aku pulang dulu, ya," ucap Lintang melirik pada Jordi yang sedari awal tak pernah melepaskan tautan jemari mereka. "Aku nggak disuruh turun dulu." Jordi menggoda wanita itu. "Aku haus, loh," katanya lagi mencari alasan. "Memet, tuh ada air mineral," tunjuk Lintang pada sebuah botol yang berada di samping Jordi. "Ini dingin, aku pengen yang anget," kekehnya. Lagi-lagi dia beralasan. "Ya, sudahlah. Ayo masuk dulu." Akhirnya Lintang mengalah dan disambut senyum semringah. Jordi kembali menarik tangan Lintang agar berada dalam genggamannya. "Sekalian mau ketemu sama calon mertua," bisiknya ketika sudah berdiri di luar mobil. "Apaan sih, kamu?" Lintang mendelik disertai senyuman. "Pak Den, tunggu sebentar ya," pinta Jordi pada sang sopir. Lelaki yang berada di balik kemudi itu mengangguk hormat. "Ayo," ajak Lintang dan melenggang ke arah pintu. Beberapa kali mengetuk disertai ucapan salam, akhirnya pintu itu terbuka. Lintang memang sudah mengabari jika dirinya akan sampai di malam hari. "Lintang, kamu udah sampai?" sapa ayahnya yang membukakan pintu. "Sama siapa?" "Oh, ini Jordi, Pak. Atasan aku di kantor," jawab Lintang. "Oh," jawab Wahyu. "Lintang, kamu sama siapa? Ayo masuk dulu. Minum dulu air hangat," ajak sang ibu yang muncul di belakang Wahyu. Iya, Ma." Lintang tampak gugup karena merasa malu saat sang ibu melihat tangannya yang masih bertautan dengan Jordi. Lelaki itu tak mau melepaskan. "Iya, Tante. Terima kasih," timpal Jordi dengan senyuman ramah. Dia merasa jumawa karena Marina terlihat ramah padanya. "Ayo," ajak Lintang setengah berbisik. Jordi mengangguk. "Ayo diminum dulu, Nak Jordi." Wahyu mempersilakan ketika Lintang membawakan secangkir teh panas. "Iya, Pak. Terima kasih," sahut Jordi dan langsung menerima cangkir itu dari tangan Lintang kemudian menyesapnya perlahan. "Ini minuman paling enak yang pernah saya minum," puji Jordi membuat Lintang tersipu. Wahyu tersenyum mendengar ucapan Jordi yang sudah pasti sedang memuji putrinya. Tak lama keluar Hana dari kamarnya. Dia menatap ke arah Jordi di ruang tamu yang hanya terhalang oleh sofa di ruang keluarga. Matanya memicing. Dia berjalan mendekat. "Lintang," sapanya, tetapi matanya masih tertuju pada lelaki yang duduk di sebelah adiknya. Wajahnya terlihat tak bersahabat. "Masuk ke kamar," titah Hana dengan tatapan nyalang pada sang lelaki. Jordi tampak kikuk, tetapi dia juga terlihat seperti ingin menjelaskan sesuatu. "Hana," tegur Wahyu juga Marina, tetapi wanita itu bergeming sambil menatap nyalang pada Jordi. "Aku bilang masuk." Hana kini menaikkan nada suaranya.
ucap Lintang memelas. Jordi menggenggam jemarinya kuat. Lintang pun menoleh padanya. Jordi pun memberi isyarat agar Lintang menuruti keinginan kakaknya. Jod, ucap Lintang lirih. Masuklah, ini udah malam. Aku pulang, ya. Besok ketemu di kantor, jawab Jordi setengah berbisik. Lintang pun mengangguk. Dia bangkit dan melangkah menuju kamarnya dan melewati sang kakak yang masih menatap Jordi dengan tatapan tak suka. Jordi kemudian bangkit dan berpamitan pada Wahyu juga Marina. Saya permisi dulu, Pak, Bu, ucap Jordi. Lalu dia juga mengangguk sopan pada Hana yang masih menatapnya nyalang. Hati-hati di jalan, nak Jordi. Terima kasih sudah mengantar Lintang, sahut Wahyu masih dengan senyuman ramah. Lelaki tampan itu pun mengangguk sopan. Selepas kepergian Jordi, Hana menuju kamar Lintang yang ternyata sudah ada sang ibu di sana. Hana itu cuma ingin agar kamu bahagia, Lin. Kamu ini, kan, baru aja bercerai dari Raffi. Hana pasti cuma ingin agar kejadian itu tidak terulang, ucap Marina pada Lintang. Kakak tidak suka kamu bergaul sama dia, Lintang. Jauhi dia. Bentak Hana dengan nada marah. Tapi, Kak, dia itu sekarang udah berubah. Dia baik. Jangan pernah memuji dia di hadapanku. Aku tidak suka. Bentak Hana dengan napas tersengal menahan amarah. Sementara Marina mengusap punggung tangan Lintang dan berbisik, dengarkan kata kakakmu. Dia itu ingin yang terbaik buat kamu. Tapi dia itu terlalu ikut campur pada urusanku, Ma. Mama aja tidak begitu. Mama masih memberikan sedikit ruang buatku untuk bernapas. Tapi coba Mama lihat Kak Hana. Dia berlaga seperti ibuku saja. Lintang ikut naik darah. Aku ini sudah besar, Kak. Kakak tidak berhak ikut campur sama urusanku. Kamu tidak tahu siapa dia, Lintang. Dia itu cuma akan memberikan pengaruh buruk sama kamu. Dia cuma ingin mainin kamu. Setelah dapat, kamu hanya akan dicampakkan. Tidak, Kak. Jordi sudah berubah. Lintang bersikukuh dengan pendiriannya. Hana menggeleng. Yang namanya anjing, tetap saja anjing. Dia tidak akan pernah berubah. Kenapa kakak samain Jordi dengan anjing? Dia itu manusia, Kak. Punya hati dan pikiran, sergah Lintang mulai tersulut emosi. Hana menyungging senyum sinis. Kalau kamu tidak percaya, kita buktikan saja beberapa bulan yang akan datang. Apa dia masih bertahan, atau justru membuatmu terluka, desis Hana dengan tatapan tajam. Dia kemudian berbalik meninggalkan Lintang juga sang ibu. Mama lihat sendiri, kan? Kak Hana itu benci sama aku. Hus. Bukan begitu. Kakakmu itu mungkin belum tahu siapa Jordi. Tunjukkanlah padanya jika kalian memang serius. Dia pasti akan menyetujui kalian, timpal Marina. Mama ini gimana, sih? Kok kayak yang belain Kak Hana? Mama bisa lihat sendiri, kan, kalau Jordi orang yang baik dan sopan. Ucap Lintang meyakinkan sang ibu. Marina mengangguk. Iya, Mama percaya. Tapi, kakakmu itu yang belum percaya, sayang. Jadi, buktikan sama dia kalau kamu dan Jordi berhak bahagia. Mama pasti akan dukung kalian. Makasih, Mama, ucap Lintang sambil memeluk erat ibunya. Pagi itu Lintang makan dalam diam. Di seberangnya ada Hana yang terus memperhatikannya sambil mengunyah pelan. Makan yang banyak, Lintang, kamu pasti masih lelah setelah perjalanan jauh, kata Marina dan menyodorkan segelas susu hangat. Iya, Ma, makasih, jawabnya. Tak lama terdengar dering ponsel Lintang yang berada di samping piringnya. Senyumnya terkembang setelah melihat siapa yang menelepon. Halo, Jordi. Ah, iya. Jam 9 aku siap, ucap Lintang. Hana kembali melotot. Namun, Lintang tak peduli sama sekali. Dia gegas menyelesaikan sarapan dan meneguk susu sampai habis. Dia sudah mandi dari tadi, karena memang sudah biasa bagi Lintang mandi sebelum salat subuh.
Dia kemudian memoles sedikit bedak juga lipstik ke wajahnya. Wajahnya yang cantik memang tak perlu memakai make up berlebih. Wajahnya yang putih mulus dengan bibir yang merah alami. Pakaian yang dia kenakan juga selalu dengan model yang sederhana, simple, tapi manis. Sebuah cardigan bergaya Korea dipadu jeans biru muda. Rambutnya yang panjang digerai begitu saja. "Lintang, berhenti!" teriak Hana saat sang adik melintasinya. Lintang berhenti sejenak dan melirik pada Hana, tapi kemudian dia melanjutkan langkahnya. "Lintang, kakak bilang berhenti." Kali ini Hana mengejar dan menarik tangan sang adik dengan paksa. "Kakak ini sudah terlalu ikut campur urusanku. Aku ini sudah dewasa, Kak. Bahkan aku ini janda. Coba lihat kakak sendiri, jadi perawan tua seumur hidup. Apa yang bisa kakak kasih contoh sama aku?" Lintang balik membentak hingga Hana terperangah. "Lintang, jangan berkata seperti itu pada Hana. Apa yang dia lakukan semata-mata demi kamu," teriak Wahyu dari ruang makan yang jaraknya tak jauh. Lintang menautkan alisnya tak mengerti. "Aku ini sudah besar, Pa. Aku sudah tahu yang mana yang baik dan tidak. Mungkin Jordi punya masa lalu yang buruk, tapi dia sudah berubah. Please, Kak, beri aku kesempatan. Ini hidupku, pilihanku. Aku yang akan bertanggung jawab pada resiko yang akan terjadi," jelas Lintang. "Ya, sudahlah, Hana. Biarkan Lintang menjalani hidupnya. Dia sudah dewasa. Sudah tidak memerlukan perhatian kamu lagi." Wahyu berkata dan membuat Lintang berbesar hati. Hana membuang muka dan ngeloyor pergi. Lintang gegas menuju keluar. Taksi online yang dipesannya sudah sampai. Sengaja dia memesan taksi online atas permintaan Jordi. Awalnya lelaki itu mau menjemput ke rumah, tetapi Lintang menolaknya demi tidak terjadi perang dengan sang kakak. "Setelah ini, kamu akan punya kehidupan yang jauh lebih baik, Ratih. Aku berjanji," gumam Lintang dalam hati. Semua sudah dia rencanakan. Jordi berjanji akan memberikan pekerjaan untuk Ratih di kantornya. Meski hanya di bagian gak untuk mengurus kupon makan, karena Ratih hanya lulusan SMA. Namun, itu lebih baik daripada dia harus berjalan keliling mencari pakaian untuk dicuci gosok. Penghasilannya juga sudah pasti jauh lebih besar. "Aku minta gaji Ratih dibedain sama yang lain." "Gak apa-apa, gaji pokoknya sama, yang penting dia harus dapat bonus tiap bulan," pinta Lintang. Jordi tersenyum dan mengangguk. "Apapun itu, Ratih berhak mendapat kehidupan yang lebih baik," jawab Jordi. Tapi, aku heran. Bukankah kamu bilang Ratih sudah menggugurkan janinnya, lalu kenapa anaknya bisa mirip dengan Bobby?" tanya Jordi heran. Pertanyaan yang sama kini berkecamuk di benak Lintang. Benar juga. Bagaimana bisa anak itu bisa mirip dengan Bobby, padahal Ratih mengatakan jika dia menggugurkan janinnya waktu itu. Apa Ratih berbohong mengenai anak itu? Pikir Lintang. Dia juga baru tahu setelah bertemu dengan Bobby di Italia. Dia mengingat jika lelaki itu memiliki garis yang sama dengan bocah yang sempat dilihatnya di rumah Ratih dulu. Jika Ratih memang berbohong, lalu apa alasannya? Pertanyaan itu berkelebat di otaknya. "Lumayan jauh juga ya rumahnya," ujar Jordi memecah sunyi. Lintang tertawa kecil. Segini aja ngeluh," katanya nyesel. "Pengen nebus dosa di masa lalu," sindir Lintang sambil mencebikan bibirnya. Jordi menahan senyum mendengarnya. Sebetulnya dia hanya bercanda dan tak menyangka Lintang akan berkata seperti itu. Iya, maaf," timpalnya. "Mau bawain apa buat Ratih sama anaknya?" Jordi bertanya saat dia melihat minimarket yang berjarak sekitar 100 meter lagi. Dia takut jika nanti tidak bisa menemukannya lagi. Iya, sampai lupa. Untung kamu ngingetinnya pas di depan ada Alfamidi. Kita mampir dulu, ya. Aku mau beliin makanan buat anaknya," sahut Lintang. Jordi mesem.
Justru dia juga ingat, karena melihat minimarket itu. Tanpa menjawab dia langsung menghentikan mobilnya di depan minimarket. Jordi turun duluan dan membukakan pintu untuk Lintang. Dia juga mengambil sebuah keranjang tenteng berwarna biru yang disusun tak jauh dari pintu masuk. "Silakan, Tuan Putri." Jordi mempersilakan. Lintang mendelik dan tertawa kecil. "Beli apa ya?" Lintang mengetuk-ngetuk telunjuknya di dagu sambil berkeliling. "Ah, susu," tunjuknya dan mengambil 3 kotak besar susu Greenfield juga 10 kotak yang berukuran kecil. Roti, selai coklat, keripik kentang," gumamnya sambil tangannya sigap mengambil benda-benda yang dia sebutkan. "Segepok roti tawar, Nutella, juga beberapa bungkus Citato. Anak-anak suka apa lagi ya?" tanya Lintang menoleh pada laki-laki yang terlihat pasrah menenteng keranjang berisi penuh kotak-kotak susu. Jordi menahan tawa melihat Lintang yang begitu bersemangat untuk menemui sahabat lamanya itu. Namun, dia memberi kode jika keranjangnya sudah penuh. Lintang pun nyengir kuda. "Aku ambil lagi keranjangnya, ya," ucap Lintang. Namun, Jordi menggeleng. "Sudah, kamu pilih-pilih aja dulu apa yang mau dibeli. Aku ambil lagi keranjang ke depan sambil nyimpen belanjaan yang ini," jawabnya. "Makasih," ucap Lintang sambil memasang senyum semanis mungkin. Baik juga ternyata dia," gumam wanita cantik itu sambil kembali menyusuri lorong untuk memilih makanan lagi. Deretan bungkus agar-agar siap makan menarik perhatian Lintang. Lalu, saat dia bangkit, dia melihat deretan mie instan. Pikirannya langsung teringat jika mungkin saja Ratih tidak mendapatkan orderan cuci gosok dan tidak punya makanan pokok di rumah. Dia lalu mengambil beberapa dan mendekap di dadanya. Lalu, pada saat Jordi kembali dengan keranjang kosong, Lintang langsung menurunkannya hingga tanpa sadar saat dia menunduk belwahan dadanya tampak dengan jelas. Jordi melengos. "Kenapa?" tanya Lintang dengan wajah tanpa dosa. "Nggak apa-apa," jawabnya sambil berlalu untuk menutupi wajahnya yang memerah. "Sial. Kenapa aku malah begini? Padahal aku pernah melihat semuanya," gumamnya dalam hati. "Hei, Jordi, kenapa kamu malah ngeloyor aja? Ini aku berat," teriak Lintang dari lorong sebelah sana. Jordi yang berjalan cepat segera menghentikan langkahnya. Mau berbalik dia tengsin. Wajahnya pasti masih merah. Mau diam saja juga dia merasa tak enak hati. Sambil mengembus napas perlahan akhirnya lelaki itu pun berbalik. Jordi terbelalak saat melihat apa yang sedang dipegang oleh Lintang. "Sekarung beras 5 kilogram. "Beras?" tanya Jordi melongo. "Iya. Sini, banyak tanya," desis Lintang melotot. Mau tak mau Jordi melangkah juga. "Kayak nggak ikhlas banget bantuinnya," ucap Lintang lagi sambil memasukkan karung-karung kecil itu. Jordi hanya melongo. "Kenapa takut disuruh bayar? Tenang aja, aku nanti yang bayar," ucap Lintang jumawa sambil menepuk dadanya. "Bukan begitu," sergah Jordi. "Terus kenapa?" "Nggak kuat. Baru 2 karung kecil. Cemen," ejek Lintang sambil cekikikan dan berbalik untuk mengambil pac minyak goreng. "Bukan begitu, Lintang," ucap Jordi. Wanita itu seketika berbalik lagi. "Ini adalah pertama kali aku akan bertemu dengan Ratih. Apa tidak sebaiknya kita hanya membeli camilan untuk anaknya saja? Aku takut dia menyangka kita menghinanya atau apa. Kita tidak tahu penerimaan seseorang terhadap penjahat seperti aku. Bagaimana kalau dia mengusirku, seperti yang pernah aku lakukan padanya?" Wajah Jordi memelas. "Aku takut dia menyangka ini adalah akal-akalanku saja untuk mendapatkan maaf darinya. Aku takut suaminya jika suaminya merasa diremehkan. Atau, justru aku menyinggung perasaannya, menukar maafnya dengan barang-barang sembako ini." Jordi tampak frustrasi. Kini wajah Lintang yang ikut muram. Dia mengerti ketakutan apa yang sedang dirasakan oleh Jordi. Namun, dia juga tahu bagaimana keadaan Ratih dan suaminya.
Lelaki itu bahkan jarang memberinya nafkah. Sejenak dia berpikir untuk mendapat jalan tengah, agar masuk di akal Jordi juga tidak menyinggung perasaan Ratih. Ya sudah, begini saja, kita taruh saja dulu sembako ini di bagasi. Kita bawakan camilan dulu saja buat anaknya. Nanti setelah rencana kita lancar dan berhasil, aku mau pura-pura kalau tadi salah beli merek beras. Gimana? Cetus Lintang. Mendengar itu wajah Jordi cerah seketika. Bibirnya melengkung sempurna. Ternyata selain cantik, kamu juga pintar. Jordi memijit hidung Lintang. Wanita itu pun menaik turunkan alisnya dengan senyuman jumawa. Ya, sudah. Ambil semua yang mungkin Ratih perlukan, titah Jordi dengan nada pasrah. Dia berjalan kembali menyusuri lorong diikuti Lintang yang menyuruh lelaki itu membawakan lagi keranjang kosong yang lainnya. Siap, Tuan Putri. Jawab Jordi tegas dan membuat Lintang terbahak. Wanita berambut panjang itu kembali memilih barang yang mungkin diperlukan oleh sahabat lamanya. Kini, dia teringat jika Ratih tukang cuci gosok. Dia kemudian memilih kantong-kantong besar deterjen, pewangi pakaian juga parfum untuk setrika. Dia turun-turunkan di lantai sambil menunggu Jordi kembali. Tada! Jordi muncul di ujung lorong dengan 4 keranjang kosong. Keranjang berisi belanjaan sudah dia simpan di kasir. Wajahnya yang dihiasi lengkungan senyum yang sempurna mendadak sirna seketika. Kamu mau buka toko? Tanya Jordi melihat tumpukan kantong deterjen, pewangi pakaian juga parfum setrika. Kini giliran Lintang yang menyungging senyuman sempurna. Kasihan Ratih. Dia kan, cuci gosok. Takut detergennya habis, jawabnya polos. Katanya mau nyuruh dia kerja di kantoran, walaupun diga. Kok, malah nyuruh jadi tukang cuci gosok lagi? Jordi memasang wajah aneh macam badut. Merasa ingin marah tapi tak berani. Mendengar itu Lintang langsung menepuk jidatnya. Oh iya. Kok, sampai lupa, ya. Ucapnya dengan cekikikan. Tangan Jordi meluruh, hingga keempat keranjangnya merosot ke lantai. 5 kresek besar berisi camilan, beras, minyak, deterjen yang tentu saja hanya ukuran kecil untuk Ratih mencuci bajunya sendiri, dan beberapa barang yang Jordi tidak sampai hati untuk melarangnya mereka masukkan ke bagasi. Hah, beres. Ucap Jordi menepuk-nepukkan tangannya. Makasih, ya. Nanti aku ganti, ucap Lintang. Udah, gak usah, jawab Jordi dan melangkah menuju pintu depan dan membukakannya untuk Lintang. Aku nggak enak, ucap Lintang sambil naik ke mobil. Udah, nggak usah dipikirin. Ini nggak ada apa-apanya dibanding perbuatanku padanya di masa lalu, jawab Jordi lirih, lalu menutup pintu. Dia memutar ke depan dan masuk ke balik kemudi. Suasana kembali sunyi. Lintang hanya menatap jalanan dari kaca jendela. Pikirannya kembali melayang ke masa lalu saat-saat indah semasa SMA. Lintang ke arah mana lagi ini? Pertanyaan Jordi melenyapkan lamunannya. Lintang terperanjat. Iya. Ambil ke kanan, jawabnya gugup. Kamu melamun? Tanya Jordi lagi. Enggak. Aku cuman liatin orang-orang di jalanan. Lintang mengelak karena malu. Tadi dia sempat mengingat seseorang di masa lalu. Cinta monyet yang tak pernah terungkap. Oh, sahut Jordi singkat. Dia kemudian kembali fokus menyetir. Selang 20 menit kemudian, Lintang menunjuk sebuah gapura yang bertuliskan sebuah nama kompleks. Gapura sederhana sebagai penanda jika ada kompleks perumahan di sana. Jordi memindai sekeliling. Lingkungan yang sangat sederhana baginya. Atau mungkin dia akan menganggapnya gubuk. Lintang kemudian memberitahu di mana Jordi harus belok beberapa kali melewati blok demi blok rumah yang catnya rata-rata sudah memudar. Jemuran-jemuran tampak di depan rumah menambah kesan kumuh. Bagi mereka sudah beruntung memiliki tempat tinggal, daripada mengontrak atau menggelandang.
Rumah bersubsidi dengan cicilan 700 ribuan sebulan, jauh lebih baik daripada hidup di kolong jembatan. Jordi manggut-manggut tanpa sadar. Dia membuka kaca jendelanya dan tersenyum pada anak-anak yang berlarian saat melihat mobil mewahnya. Mereka berebut ingin menyentuh tanpa memikirkan bahaya. Jordi semakin memelankan laju mobilnya. "Permen, kakak numpang lewat. Tolong minggir dulu ya," pintanya sopan. Anak-anak itu melepaskan tangan mereka, mematung dengan tatapan takjub, bak melihat seorang pangeran tampan. Melihat itu Jordi justru menghentikan mobilnya, menghitung jumlah anak dengan tatapan matanya. Dia kemudian turun sambil mengambil dompetnya dari saku celana. Mengeluarkan 7 lembar uang 50 ribuan dan memberikannya 1 lembar pada setiap anak. "Belilah makanan. Jangan main di jalan, bahaya," ucap Jordi. Anak-anak itu bersorak girang sambil mengacung-acungkan uang di tangannya. Sambil berlari mereka mengucapkan terima kasih. Jordi tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Ada satu bocah terakhir. Seorang gadis kecil, kurus yang pemalu. Jordi pun memanggilnya. "Nama kamu siapa?" tanya Jordi sambil menyodorkan uang berwarna biru. Anak itu mendongak pelan, hingga tatapan mereka bersirobok. Mata Jordi terperangah. Benar kata Lintang, wajah anak itu memiliki garis yang mirip dengan Bobby. "Hei, itu anaknya Ratih," pekik Lintang dari dalam mobil. Jordi menoleh sekilas. Dia sudah bisa menduganya. "Ayo, gendis, sini ikut sama tante. Tante mau ke rumah mama kamu. Masih ingat, kan?" kata Lintang setelah dia turun dari mobil. Gadis kecil itu mengangguk. Dia lalu menurut saat Lintang menyuruhnya naik ke mobil. Dia sengaja duduk di belakang agar bisa menemani anak itu. Jordi pun kembali masuk dan melanjutkan perjalanannya yang tak membutuhkan waktu lama. Hanya 5 menit Lintang sudah menunjuk satu rumah yang walaupun catnya terkelupas, tetapi tampak bersih. Jordi pun menghentikan mobilnya di sana. Seorang wanita kurus tengah menyampir-nyampirkan cucian di seutas tali rapi. Tangan-tangan kurus itu terbukti jauh lebih kokoh daripada tangan seorang lelaki bergelar suami yang tak sudi memberinya hak yang bernama nafkah. Lintang turun dan menuntun gendis keluar dari mobil. Dia kemudian meneriakkan nama sahabatnya dengan lantang. Wanita kurus itu menoleh. Wajahnya yang tirus jauh terlihat lebih tua dari umur yang sebenarnya. Jordi perlahan turun dan menutup pintu mobilnya pelan. Dia menatap dua sahabat lama yang saling melepas rindu. Keduanya sama-sama meneteskan air mata. "Maaf, aku baru bisa ke sini lagi," ucap Lintang parau. Ratih mengangguk mengerti. "Ayo, masuk," ajak Ratih. "Kamu sama siapa ke sini? Kok bisa gendis ikut sama kamu?" "Tadi ketemu gendis di jalan." "Jordi yang nemuin," jawab Lintang. Ratih terperangah. Dia lalu menoleh ke arah pada laki-laki yang masih berdiri di dekat mobilnya. Jordi mengangguk hormat. Namun, Ratih justru terlihat sedih dan marah. Wajahnya memerah, bibirnya gemetar menahan tangis. Meski begitu air mata tetap tak bisa ditahan. "Untuk apa kamu bawa bajingan itu kemari?" desisnya marah kepada Lintang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.